Selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah AMG GT R. Merupakan mobil yang sangat amat keren dan kencang. Namun AMG GT tidak cocok untuk yang sudah berkeluarga dan punya 2 anak. Karena begitu punya anak, selain anggota keluarga bertambah, duit juga berkurang. Karena AMG GT R harganya 7,165 miliar dan hanya muat 2 orang. Ini adalah solusinya. AMG GT 4-door. Pertama kali kami melihat AMG GT 4-door itu di Jerman, tepatnya di markasnya AMG. AMG punya mobil yang paling kuat. Dia klaim paling kuat yang pernah dia buat. Itu adalah, kami suka melihat mobil yang gemuk tapi kencang, macam kami. Nanti kami bahas lagi mengenai yang di Jerman ini, karena yang ini adalah 63S. Kembali ke kenyataan bahwa Indonesia baru kebagian yang biru ini. Ini adalah AMG GT 53 4MATIC Plus 4-door coupe. Walaupun sudah berkali-kali melihat, tetap melihat mobil ini lagi akan bilang, wah, gila, luar biasa, keren sekali, macam ikan hiu, mau menyerang gitu. Giginya gede-gede, matanya galak, kap mesinnya agak ke klingon-klingonan. Kenapa ada 2 emblem? Mercedes udah tahu, nggak usah taruh 2, 1 aja udah tahu. Nah, mereka taruh 1 lagi besar di sini, isinya sebenarnya adalah sensor-sensor. Sensor untuk adaptive cruise control. Nah, ini radar, semacam radar ke depan untuk bisa menjaga jarak dengan mobil depan biar nggak ketabrak pas pakai cruise control. Jadi semi autonomous. memang ada beberapa lubang palsu di depan sini, tapi hanya di pinggir sini. Sangat sedikit sekali, karena grillnya itu besar sekali. Benar-benar untuk mendinginkan mesin yang ganas di dalam. Kalau grill itu masih kurang besar, di bawah grillnya masih bisa dibuka. Kalau mesin membutuhkan pendinginan yang lebih lagi. Kemudian ini, lampunya adalah multi beam LED yang kalau dinyalakan keren, bisa berjoget dulu. Headlamp yang isinya terdiri dari banyak LED sehingga bisa memilih mau menerangkan bagian mana. Ini bisa mendapatkan lampu LED yang sangat terang tanpa perlu menyilaukan orang lain. Tapi sebenarnya Mercy ini bukan AMG amat. Bodinya yes AMG GT. Ini AMG GT versi 4 pintu. Tapi sebenarnya basisnya bukan dari AMG GT yang 2 pintu dijadikan 4 pintu. Ini basisnya dari Mercedes-Benz E-Class yang dijadikan AMG GT. Yang dibalik kap mesin ini bukan AMG amat. Karena ini judulnya adalah AMG GT 53 bukan 63. Kita buka kap mesin. Heran, susah bener. Ya, tulisannya AMG besar sekali pada tutup plastik ini. Nah, tapi harusnya mesin AMG itu ada tanda tangan yang buat. Jadi satu mesin AMG itu dirakit oleh 1 orang, sehingga ada tanda tangan dan nama orang itu. Pada mesin ini tidak. Ini adalah mesin Mercedes-Benz 6 silinder 3000 cc inline yang ditune oleh AMG. Ya, makanya kami bilang tidak AMG amat, tapi sebenarnya lumayan AMG. Cover AMG. Menghasilkan tenaga 435 horsepower dan torsinya 520 Nm. 520 Nm dari RPM 1800 sampai 5800. Itu berkat turbo, karena kami suka turbo. Mesin tersebut tidak bekerja sendirian juga. Ada motor listrik tambahan karena ini adalah EQ Boost. Motor listrik dengan tenaga 22 horsepower dan torsi 250 Nm. Jadi ada boost dari turbo dan boost dari motor listrik. Tenaga tersebut disalurkan ke gearbox AMG Speedshift TCT 9G. 4MATIC Plus, dia menyebar tenaganya ke 4 roda. Nah, kenapa ada plusnya? Karena ini mobil bisa diset untuk murni rear wheel drive, sehingga bisa main drifting-driftingan.
Kalau dilihat dari samping, mobil ini sangat amat gemuk sekali. Yes, gemuk. Ini cuma yang tebel. Jadi mata kita biasa ngelihat CLS yang pipih. Ini tebel. Bukan hanya terlihat tebal, tapi juga panjang. Mobil ini panjangnya 5 meter 58 mili. Untuk yang garasinya belum sepanjang itu, jangan beli mobil ini. Nah, ngelihat dari samping ini sangat mirip dengan lawannya, yaitu Porsche Panamera. Turbo 4MATIC. Di atasnya ada pajangan, literally pajangan karena ini adalah lubangan palsu. Kemudian ban dan velgnya. Nah, ini terlihat ya dari layar Anda bahwa ini bannya tebal sekali. Luar biasa. Ini kalau kata orang zaman sekarang apa? Miti, bedaging, apa berotot? Daging. Daging tuh kalau daging kayak om gendut gitu. Kalau berotot mungkin kayak kami. Nah, bannya Michelin Pilot Sport 4S, diameter 20 inch dan bannya 265/40. 265 untuk ban depan. Dan ini remnya, beneran remnya AMG dengan piston yang banyak. Keren kan? Dari luar kelihatan enak gitu. Nah, belakangnya yang paling gila. Velgnya sama-sama 20 inch, tapi bannya 295/35. 295. Gila, ini mobil 4 pintu loh. 295. Lebar sekali. Nah, kalau lihat dari belakang sini, seksi sekali. Ya. Ngelihat ini kelamaan kayak seperti mau mengurangi pahala puasa. Terlalu seksi. Nah, cuma nggak banyak orang suka ya bentuk ini ya, terlalu Panamera, bongkok, Quasimodo. Tapi kalau kami tidak masalah sama sekali, tidak masalah, karena sudah terangkat oleh keseksian di sininya. Nah, lampunya ini tentu full LED, terus sennya yang model lari-lari begitu. Penting-penting nggak penting. Kemudian ada kepalsuan belakang sini. Nih lubang palsu. Kenapa ada lubang palsu di sini? Dan knalpotnya. Wow, asli ini knalpot. Namun sebenarnya tidak. Knalpot aslinya itu ada di dalamnya lagi. Heran. Ini cuma cover aja gitu luarnya. Padahal besi. Kenapa nggak bikin knalpot beneran sih, ini AMG? Seberapa susahnya sih? Mungkin AMG memberikan kesempatan pada tuner-tuner untuk membuat knalpot custom buat ini. Ini adalah sebuah hatchback. Belakangnya. Iya. Hatchback yang modelnya mengember begini. Mengember sehingga kalau masukin barang tuh ya ini agak tinggi masukinnya. Tapi bagasinya sangat amat luas. Sini kelihatan ada subwoofernya Burmeister. Karena ini adalah run flat tire, di bawah ini nggak ada apa-apa. Ada 12 volt power outlet. Dan ini kalau ini masih kurang luas, masih bisa dilipat jok belakang melalui tombol di sini. Tapi pelipatannya sangat aneh sehingga sebenarnya tidak membantu untuk luasan bagasinya. Lihat ya, ini ada switch, kita buka. Kenapa lemas begitu? Nah, harusnya begitu. Ya. Nah, seperti ini pelipatan jok row keduanya tidak banyak membantu keluasan bagasi karena hanya membolongkan kanan kirinya saja. Tengahnya tetap ada ginian karena ini konfigurasinya adalah 2+2. Switchnya itu hanya dari sini, dari dalam malah nggak ada. Nah, ini kan ada pembatas yang bisa dilepas seperti biasa. Ini bisa dicopot. Nah, kalau keadaan bagasi tertutup kan begini, ketutup. Ini ada jaring seperti ini untuk apa ya? Sunblind, tirai. Juga bisa pakai tombol. Nah, ini mobilnya kunci seperti ini, kecil, praktis, keyless semua. Ya, keren ya kunci. Nih,
Ada logo asfal terbah rumahnya AMG. Nah, ini kacanya frameless semuanya, termasuk yang kaca mati ini nggak bisa naik turunkan. Bentuknya lucu. Terus semua pintunya, kalau kata orang lama tuh vakum. Kalau kata zaman sekarang, soft closing. Ini nggak ada yang merubah posisi duduknya kan? Ingat ya, ini adalah 4-door coupe. Coupe itu belakangnya selalu sempit dan tidak enak. Untuk mobil ini sempit ya. Tidak enak? Enggak. Ini masih lumayan oke. Duduknya masih lumayan oke, kaki masih bisa masuk ke dalam. Ke bawah sini, jarak dengkul masih ada, lumayan. Tapi ya nggak lega, duduknya itu nyaman, enak. Ya ini 2+2 ya, tengah ini ada konsol besar. Seperti memanjakan orang yang di belakang. Kayak dinyalain lucu deh, panas. Mobilnya? Dah. Seatbeltnya warna merah by the way. Jadi lebih kelihatan dari luar. Pak polisi bisa ngeliat, oh pakai seatbelt apa enggak ya? Headroomnya ya cukup ada. Bisa, cuma minim di sini adalah offset bar. Itu nggak ada. Jadi kalau yang nyetir itu ngebut, pegangannya cuma ini. Nah, bicara fasilitas tengah sini, ada AC belakang. Ya, kemudian ada layar ini. Layar ini multifunction sekali. Layar di belakang sini bisa untuk melihat data-data performa mobil. Lagi ngegas apa lagi ngerem, kelihatan dari belakang. Ya, supirnya nggak bisa bohong. Kamu jangan ngebut-ngebut. Oh, enggak Pak, nggak ngebut. Apa ini datanya terlihat begitu? Gitu. Vehicle ini isinya ambient light jadi bisa diatur dari sini. Ada juga beberapa settingan yang bisa diatur dari belakang. Ini memang didesain untuk para bos-bos yang duduk di belakang dan bisa punya kuasa besar untuk kontrol mobilnya juga. Ada equalizernya dari belakang. Orang belakang bisa mengganggu gitu. Nah, terus sound fokusnya mau di mana? Ini ada seperti mungkin time alignment ya. Tapi malah ini untuk AC belakang ada yang kurang. Yang bisa diatur itu hanya suhunya saja. Kecepatan blowernya nggak bisa diatur karena ini blowernya jadi satu sama blower depan. Ini ada tempat, ada 2 buah cup holder. Nah, 2 buah cup holdernya ini seru juga karena bisa dipencet ini menjadi biru. Ini akan mendinginkan minuman apapun yang ada di sini. Kemudian untuk teh hangat buka puasa, mau mempertahankan kehangatannya sebelum azan maghrib, pencet lagi berwarna merah, dia akan menghangatkan teh Anda. Suka. Tentu ada konsol di sini. Percuma ada 2+2 gini nggak ada konsolnya. Wah, ini tempatnya lumayan lega. 230 volt, ada stop kontaknya. Bukan hanya bisa menghangatkan teh Anda, mungkin sekalian buat nasi buka puasa, colok rice cooker di sini. Enak sekali nih kulitnya. Ini kulitnya Napa leather, bukan sembarang kulit. Ini ada embosan asfal terbah, logo asfal terbah AMG. Kita ke depan. Oh, ini kepraktisan ada lagi tempat botol atau muat apa enggak di kantong pintu. Masih simpel dan mahal semua. Depannya dipenuhi dengan kulit-kulit dan jahit-jahitan asli. Setengah ke atas itu sebenarnya mirip ikhlas, tapi setengah ke bawah itu ada konsol besar dengan banyak pencet-pencetan. Depannya. Oke, ini karena mesinnya udah nyala. Oh, tadi ada yang mundurin, bener. Joknya mundur banget, makanya tadi sempit sekali di belakang. Tuh, harusnya segini kelegaannya. Dia kayaknya mundurin sendiri otomatis karena biar orang masuk nanti lega gitu. Ini ceritanya dimatiin dulu lagi. Sudah pakai seat belt. Ini kunci keyless ya. Sekilas kalau dilihat mobil ini, ini kok banyak tombol-tombol kosong tidak terpakai. Ya, gelap begini. Namun sebenarnya tidak. Kita nyalakan. Tuh, tombol yang tadinya kosong jadi berguna. Ya, ini ada layar-layar LCD kecil-kecil yang menampilkan fungsinya tombol ini apaan. Seperti ini volume. Kalau digedein dia tulisan nge-plus jadinya
kecilin jadi minus. Ini ada driving mode, ini ada gearbox, pencet untuk manual mode. Ini untuk suspensinya, comfort, dipencet sport, dipencet lagi sport plus. Jadi ada 3 settingan suspensi. Ini ada traction control, stability control. Sebelah sini ada auto start stop engine-nya yang kami lebih suka off. Ini untuk naik turunin spoiler belakang. Nah, kami lupa bahas tadi di belakang ada spoiler. Ini kalau dipencet, nah lama nongol dia. Yes. Ini ada knalpot. Kalau dipencet, ini kan kalau sekarang suara gini biasa ya. Kalau ini dipencet, ini seperti pada Sport Plus kalau dipaketin dengan driving mode-nya. Kemudian setirnya, ini adalah setir AMG, jadi driving mode juga ada di puter-puteran ini. Comfort, Sport, Sport Plus, dan paling kiri ada Slippery untuk DS. Ada juga pilihan individual. Ini kalau dipencet juga shortcut ke individual. Individual itu adalah kita bisa ngeset yang kita suka itu yang mana. Ya pakai engine-nya di Sport atau di Sport Plus, gearbox-nya di D atau di manual. Mercedes.mobi dong. Hebat ya Mobi. Di sebelah kiri juga ada tombol shortcut untuk AMG Dynamic atau di knalpotnya. Tapi ini kita bisa ubah-ubah. Kita tekan kacanya, dia akan berubah. Ini fungsi tombolnya mau buat apa. AMG-an yang lain, yang A35 atau C43, yang shifternya itu masih di steering column. Kalau ini benar-benar seperti AMG, karena ini kami membayangkan ini adalah bodinya body AMG, sehingga shifternya itu ada di bawah di floor sini. Bentuknya seperti shifter propernya AMG. Ini untuk maju, mundur, park. Nah, posisi ini juga pas sekali untuk mainin trackpad. Jadi wrist rest, armrest, wrist rest untuk sambil main-mainin trackpadnya. Nah, bicara soal trackpad ini untuk mengatur layar ini ya, sama seperti trackpad yang di sini untuk mengatur layar ini. Tapi sayang sekali ini masih belum MBUX, jadi belum bisa Hey Mercedes, belum bisa, masih budak. Ya, dan tampilannya masih begini. Untuk layar yang sebelah sini itu standar ya, seperti Mercy yang lain yang dikontrol dari jempol kanan ini. Tampilannya bisa diubah jadi seperti ini, biasanya Sport. Nah, ini kenapa dia mau connect terus? Aneh sekali. Ini ada navigasi juga sebenarnya. Namun kalau kami sih lebih suka navigasinya Google Maps karena ini bisa tercolok Apple CarPlay biar tahu traffic atau Waze mau lewat ini seats. Jadi ini joknya ada fungsi pijetnya. Namun nggak ada tombol pijet apa-apa sama sekali, nggak ada. Semuanya lewat layar ini dan menunya dalam hot relaxing back. Coba ya, tanpa harus ke spa. Spa yang belakang itu bisa dimanjakan dengan mengatur jok kiri. Jok kiri itu bisa diatur dari sini. Tuh, lihat tuh, kalau kita pencet left-nya sambil dipijat. Dynamic seat. Nah, dynamic seat ini bisa ada 2 level. Itu dia akan menyempitkan side supportnya. Sempit tuh. Jadi berasa menggemuk badan kita. Lumbar support juga bisa diatur dari sini. Coba, bukan dari pintu, bukan dari setel-setelan ini, enggak. Dari sini. Nanti kalau udah mobil ini udah dikampakin sewaktu-waktu ya. Ini jok boleh nih. Ini biasa ya, fungsi ini seperti Mercedes pada umumnya yang circulation akan kebuka terus-menerus. Terus ini ada shortcut. Kemudian audionya ini adalah Burmester Surround yang suaranya itu sangat enak. Engine data. Nah, ini seperti tampilan yang di belakang tadi tapi di depan. Nah, ini menampilkan tampilan yang sebenarnya standar ada di Mercedes-Benz modern sekarang. Ini ada G-force dan ini nanti ada kalau jalan tuh akan nongol roda mana yang mendapatkan energi lebih, torsi lebih dibanding roda yang lainnya. Dan ini adalah Mercedes-Benz AMG sehingga ada tampilan ini. Akhirnya AMG warning for use on racetrack only. Sangar nggak? Sangar. Oke, nah ini dia track pace ini hanya ada pada Mercedes AMG. Track race timing, new track, lap time. Jadi ini kita bisa pilih di track mana kita sekarang.
mobil ini bisa mendetek lap time kita berapa. Drag race juga, nih akselerasi. Ini mungkin akan dicoba nanti ya. Maximum speed 300 km per jam, nggak boleh lebih. Please pull away or select manual start to start measurement. Kita bisa ngecek 0 cepenya tanpa perlu pakai race logic. Dan quarter mile juga. Sama braking. Brakingnya juga bisa dilihat. Telemetrinya, coba. Ya, ini data-data yang penting dilihat untuk pembalap. Ini kebanyakan kita ngebahas beginian nih, orang pada bosan nanti nonton ini. Sepertinya saatnya kita jalan ya. Kita jalan. I'm gonna take you on a ride. We're gonna burn through the night. Why you're so salty? I'll still take a bite. Nyetir AMG GT ini membuat Anda jadi 2-3 kali lipat lebih ganteng. Rasanya kalau dipakai ke suatu meeting yang alot, membuat Anda jadi lebih tegas dan memenangkan negosiasi. Jadi merasa lebih gagah. Apa karena mobil ini besar? Memang luarnya itu besar, tapi begitu kita duduk di dalam nyetir, sama sekali tidak berasa besar. Ini seperti nyetir E-Class. Bahkan rasanya karena rem dan gasnya dan setirnya segala lebih enak daripada E-Class, itu rasanya jadi seperti lebih kecil daripada Mercedes E-Class. Yang pasti berkali lipat lebih ganteng daripada Mercedes-Benz E-Class. Tapi ini adalah Mercedes-Benz. Biasanya punya harapan kalau ngelihat ke depan itu di ujung kap mesin ada logo Mercy-nya. Memang nggak ada emblem Mercy yang berdiri tegak gitu, tapi ada 2 jendolan di kap mesin yang membuat jadi seperti lebih muscly. Lalu untuk manuver di kota-kota besar macam di Jakarta ini bagaimana? Radius putarnya masih sangat oke sekali. Ya, hampir sama Mercedes E-Class. Apakah ada rasa bawa sports car 2 pintu yang kencang di AMG GT ini? Memang mungkin tidak seperti nyetir AMG GT yang 2 doors ya. Ini lebih sedan. Oke, tetap ini walaupun coupe tapi suatu sedan yang mewah. Yes, mewah. Bagaimana dengan kekedapannya? Nah, itu ada suara motor. Kekedapan sebenarnya bagus, tapi ada sedikit suara-suara masuk, cuma itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Karena di otak kita ini tetap yang ngeliat ini adalah mobil sport yang nyaman. Nah, suspensinya itu kalau dalam posisi comfort itu sangat amat nyaman sekali. Ya, lebih nyaman E-Class, tapi mobil ini high performance. Mobil high performance tidak ada yang nyaman. Sebenarnya sayang sekali ini. Suatu AMG GT, driving mode-nya di comfort. Kita langsung Sport Plus aja ya. Nggak usah sport tanggung. Kemudian digas. Wah! Wuh! 0 ke 100 km per jam dalam 4,5 detik. 4,5 detik untuk ukuran supercar pelan, untuk ukuran sports car standar segitu-segitu. Tapi ingat, ini bukan mobil AMG amat. Ini semi AMG. Di bodi AMG. Raungannya tuh ini inline 6 ya, tapi raungannya tuh dan begitu dilepas gas ada suara batuk-batuk di knalpot. Nggak tahu keluar api beneran apa nggak ya. Terus kalau ngoper gigi ada fartnya, ada bertnya. Tuh kita ngoper gigi dilepas bok. Seru sekali. Terus pada mode Sport Plus ini tentu suspensi mengeras, setir lebih direct rasanya karena lebih berat, terus gearbox lebih sensitif dan banyak sekali. Yang pasti pada mode Sport Plus, senyum pada wajah kita itu jadi lebih lebar dan selalu menginjak gas yang dalam. Ini adalah mobil turbo. Mobil turbo itu ada turbo lag. Tapi kalau ini kebalikannya, begitu injak gas, motor listrik EQ Boost jalan duluan sehingga tidak ada lag sama sekali.
Apalagi kalau layar tengah menampilkan seperti ini, terasa naik mobil balap. Saat jalan santai di tol, kita bisa serahkan kendalinya ke mobilnya. Karena ini cruise controlnya bukan hanya adaptif, tapi setirnya juga bisa menjaga lurus pada lajur kita. Semi-autonomous. Jaraknya bisa diatur. Makin dekat, dia akan ngegas. Tidak seperti autopilot di Tesla memang, karena ini lumayan sering minta dipegang setirnya. Di dalam kota tentu kita butuh parkir, karena malas sekali ngasih mobil macam ini ke tukang vale. Mobil ini bisa parkir sendiri. Sayang sekali kurang kamera 360. Hanya ada kamera di belakang. Namun ada satu kekurangan. Seperti pada Mercedes-Benz E-Class yang setir kanan, setirnya ini agak sedikit kurang lurus dengan joknya. Walaupun tidak semua orang bisa merasakan. Ya, ini mobil sudah enak. Selain mesinnya, apa saja bedanya dengan yang 63S? Kita kembali ke Jerman. Sekilas terlihat sama, namun yang ini lebih ceper. Tapi perbedaan terbesar bukan keceperannya. Perbedaan terbesar adalah mesin asli AMG V8 4000cc biturbo. Dan ini adalah AMG yang terkuat. Tenaganya 639 PS dan torsinya 900 Nm. Rata dari 2500 sampai 4500 rpm. Makanya di sini ada tulisan V8 biturbo 4matic Plus. Masih dengan pajangan lubang-lubangan palsu ini. Pajangan saja seperti di Nissan Terra. Dan dengan knalpot yang besar juga. Dengan knalpot yang sangat amat besar sekali. Enggak, ini knalpot palsu. Aslinya di dalam. Lubang di depan sini untuk yang 53 itu palsu. Kalau yang ini lubang asli. Untuk pendinginan mesin. Velgnya 21 inch. Depan dengan ban 275 tebal 35. Lihat ini remnya. Rem seramik ya. Dan ban belakangnya lebih gila. 315 tebal 30. 315 luar biasa lebar sekali. Terlihat juga ada kamera di moncong dan di spion. Jadi ini dapat kamera 360. Tidak seperti yang 53 di Indonesia hanya dapat kamera belakang. Interiornya sama, tapi kalau yang ini warnanya kombinasi coklat. Yaitu pilihan. Dengan trim karbon yang lebih racing. Dan ini malah dapat pendingin jok. Dengan konfigurasi 2+2 juga seperti di Indonesia. Ini tapi tidak mendapatkan konsol dengan layar canggih di belakang sini. Ya, lebih baik di Indonesia. Oke, kembali ke Indonesia. Dari option yang didapatkan, yang 53 versi Indonesia ini tidak malu-maluin. Mesin yang sebenarnya tidak AMG amat pun itu tidak malu-maluin. Sebenarnya tidak butuh lagi yang 63S. 53 ini juga sudah cukup kencang. Tapi karena terlalu keenakan pakai yang versi semi AMG ini, Mercedes hanya sedikit sekali yang benar-benar AMG pada price list di Indonesia ini. Hanya ada G63 dan AMG GT R yang facelift. Dan kedua mobil itu pasti inden. Ya sudahlah, tidak apa-apa dengan semi AMG. Harganya sangat jauh lebih reasonable. Karena ini harganya 2.720.000.000. Dan itu off the road. Dari apa yang didapatkan itu sebenarnya reasonable. Oh iya, kalau mau driving assistance package untuk nyetir sendiri itu adalah optional senilai 80 juta. Seharga Ayla bekas. Overall, mengenai AMG GT 53 4matic 4-door coupe. Pertama, namanya jadi kepanjangan. Kami tidak suka nama yang panjang-panjang, tapi itu saja kekurangannya, namanya panjang. Mobil ini sempurna untuk Anda orang kaya yang sudah berkeluarga, yang sebagian besar hari-harinya nyetir sendiri, tapi hanya kadang-kadang pakai supir. Atau sebagai weekend car saja, bisa jalan-jalan bawa 2 anak Anda atau langsung bawa 3 istri. Nggak jadi.
Ini semua merupakan opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Om Mobi, dan Mes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda agar channel Motomobi segera mencapai 1 juta subscriber. Ayo subscribe yang belum. Terima kasih telah menonton.